Pemerintah kembali mengizinkan pembukaan lokasi wisata di wilayah PPKM level 3. Di Jakarta, kawasan Ancol hari ini akan mulai menerima pengunjung. Kawasan wisata Taman Impian Jaya Ancol hari ini kembali dibuka untuk rekreasi warga. Pengunjung yang berwisata ke Ancol wajib mematuhi protokol kesehatan dan regulasi yang berlaku. Pengunjung wajib sudah divaksinasi minimal dosis pertama dan melakukan registrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi di pintu masuk. Jurnalis Kompas TV, Aulia Faradina, akan melaporkan langsung dari kawasan Ancol, Jakarta kondisi pada siang hari ini. Aulia, bisa Anda jelaskan apa yang harus disiapkan warga yang ingin berwisata ke kawasan Ancol? Ya, Paskalis, yang harus dipersiapkan warga untuk bisa kembali berekreasi ke kawasan Taman Impian Jaya Ancol adalah aplikasi Peduli Lindungi, karena aplikasi tersebut difungsikan untuk screening awal bagi pengunjung yang akan masuk ke unit-unit rekreasi di kawasan Ancol. Kemudian juga para pengunjung ini wajib sudah divaksinasi minimal dosis pertama, karena pada saat di gerbang masuk nanti akan diminta untuk memindai atau men-scan QR code yang ada di gerbang masuk, dan dari situlah nanti akan ketahuan bagaimana status vaksinasi si calon pengunjung ini. Jika warna indikator dari barcode di aplikasi Peduli Lindungi ini menunjukkan warna hijau yang artinya sudah divaksinasi 2 kali, atau warna kuning yang sudah divaksinasi dosis pertama, itu dibolehkan masuk. Tapi apabila warna indikator di aplikasi Peduli Lindungi mereka adalah merah yang menunjukkan belum divaksinasi sama sekali, atau bahkan hitam yang menunjukkan ia sedang terpapar COVID-19, maka tidak diperbolehkan masuk. Memang kebijakan untuk penerapan masuk ke kawasan Ancol dengan syarat aplikasi Peduli Lindungi ini baru diterapkan oleh pihak manajemen Ancol di tengah situasi PPKM level 3 di kawasan DKI Jakarta. Nah, nanti kemudian masyarakat yang sudah memenuhi syarat tersebut akan diperbolehkan masuk ke kawasan Ancol, baik itu untuk kegiatan olahraga ataupun juga mengunjungi unit-unit rekreasi yang sudah dibuka secara bertahap. Nah, sementara aturan lainnya adalah bagi anak yang berusia masih di bawah 12 tahun, kemudian lansia yang di atas 70 tahun, serta ibu hamil ini masih dilarang masuk sampai waktu yang belum ditentukan. Nah, pembelian tiketnya ini juga masih secara online, Paskalis, guna menghindari kontak fisik saat berada ataupun memasuki gerbang masuk. Jam operasionalnya kali ini di masa PPKM level 3 juga sudah diperpanjang, yaitu kawasan Ancol mulai buka dari pukul 6 pagi sampai 9 malam nanti. Kemudian memang ada beberapa peraturan yang tetap harus diperhatikan selama berada di dalam kawasan area Ancol, karena sudah ada dipasang juga papan-papan pemberitahuan dan juga sarana ataupun fasilitas untuk protokol kesehatan seperti fasilitas mencuci tangan, kemudian hand sanitizer, dan juga aturan-aturan yang berada di setiap unit rekreasi. Kemarin Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga sudah meninjau tahapan uji coba pembukaan Ancol dengan menggunakan aplikasi Peduli Lindungi, dan hasilnya juga positif sehingga Ancol ini kembali diizinkan untuk buka kembali melayani pengunjung di masa PPKM level 3. Kemudian dari pihak manajemen Ancol juga mengerahkan satuan petugas gugus tugas COVID-19 yang bertugas untuk berpatroli, mengawasi dan memantau bagaimana penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh pengunjung. Apabila ditemukan adanya pelanggaran pengunjung, yaitu misalnya tidak menerapkan protokol kesehatan, tidak memakai masker, kemudian juga masuk tanpa pakai aplikasi Peduli Lindungi dan diketahui belum vaksinasi, maka akan diminta untuk keluar dari kawasan Ancol. Paskalis. Baik, jadi yang paling penting adalah memiliki Peduli Lindungi aplikasi, dan berarti anak di bawah 12 tahun dan yang di atas 70 tahun dan ibu hamil masih belum diizinkan untuk masuk kawasan Ancol. Terima kasih banyak jurnalis Kompas TV Aulia Faradina melaporkan dari kawasan Ancol, Jakarta.